Baik, sebelum kita belajar, Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu. Kepada yang Bapak panggil, silakan sudah hadir ya. Adi, Rio, Nata, Yuni, Ria. Baik, karena kalian hadir semua pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada yang ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk melakukan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian bersemangat dalam belajar pada pagi hari ini. Di sini Bapak akan melakukan ice breaking dengan bernyanyi "Di sini senang, di sana senang". Pada ketua kelas silakan untuk dipimpin lagunya terlebih dahulu. Baik, lagunya sudah selesai, kita akan masuk ke materinya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi topik kita pada pagi hari ini, yaitu kerajinan tangan dari media kayu. Baik, di sini kita akan belajar tentang seni ukir dari kayu. Bapak akan menyampaikan ada 4 poin yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Baik, kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenal seni ukir sebagai bagian dari kerajinan tangan. Kepada anak-anak yang sudah tahu seni ukir kayu, pengertiannya silakan angkat tangan. Oh, Rio, silakan. Oh, benar sekali, pengertiannya seni ukir kayu adalah kegiatan kerajinan tangan yang melibatkan proses memahat, memotong dan membentuk kayu dan menciptakan pola atau gambar tertentu. Dan yang kedua itu materi yang kedua, memahami nilai budaya dari seni ukir kayu. Nah, di Kalimantan Barat, khususnya di Sintang ini, kita sudah banyak melihat di berbagai rumah betang, di situ banyak terdapat seni ukir kayu. Dan di sana terdapat juga ada identitas lokal seperti ukiran kayu dari patung. Nah, dari patung ini ada khas budayanya, seperti ukiran ini memiliki khas dari berbagai daerah, khususnya di kampung-kampung. Arti dari patung ini ya banyak artinya, dan di setiap kampung pasti artinya dan pasti berbeda-beda. Dan anak-anak, apakah ada di antara rumah kalian ada yang biasanya kan kalau di kampung-kampung di pedalaman biasanya kan rumahnya kan tiangnya di depan rumahnya itu kan ada ukiran kayunya. Apakah rumah kalian ada yang diukir kayunya? Oh, Rio, ada. Ya, betul sekali. Karena di kebudayaan Kalimantan Barat ini biasanya di setiap rumah-rumah itu kalau memang di pedalaman biasanya memang menggunakan kayu. Dan kayunya karena di pedalaman itu orang-orangnya sangat kreatif dan masih memahami itu motif-motif, sehingga apa yang kayu yang di depan mereka di rumah mereka itu mereka akan dimodifikasi dengan ada maknanya tersendiri. Dan yang kedua yaitu menerapkan prinsip keselamatan kerja dalam kerajinan tangan. Yang pertama itu memahami risiko kerja. Nah, dalam mengukir kayu ini anak-anak harus tahu, karena kita dalam mengukir kayu ini kita akan menggunakan segala alat yang tajam, apalagi yang pertama itu adalah pahat. Pahat itu adalah suatu yang akan membentuk pola kayu. Nah, itu kan sangat tajam. Jadi anak-anak apabila memegang pahat
harus berhati-hati ya, karena itu sangat berisiko bagi kalian. Dan yang kedua itu menggunakan alat dengan benar. Nah, contohnya tadi ada palu dari kayu. Nah, itu kalau anak-anak belajar dengan baik dengan menggunakan palu kayu itu harus dengan benar, sehingga kalau memang ya meleset kita pukul nanti bisa kena tangan. Jadi untuk anak-anak, Bapak harap kalau menggunakan palu dari kayu itu harus berhati-hati sehingga dia harus mengenai tekanan pada ujung dari pahat itu tersebut. Dan yang ketiga itu memakai perlengkapan pelindung. Nah, seperti memakai perlengkapan pelindung ini seperti menggunakan sarung tangan. Nah, dengan menggunakan sarung tangan ini anak-anak pasti tangannya tidak akan lecet dengan memegang pahat dan memegang palu tersebut. Dan yang keempat, menjaga area kerja. Nah, bagi anak-anak yang ini kan di seni ukir kayu ini kan yang bisa kerja kan yang harus benar-benar kerja satu orang, jadi yang lainnya harus memantau dengan agak terlebih jauh dengan biar tidak kena di bagian pahatnya. Apabila pahatnya lepas kan bisa kena di bagian anaknya, bisa melihatnya. Dan yang kelima yaitu memastikan posisi kerja yang aman. Nah, dalam seni ukir kayu ini anak-anak harus memastikan posisi kerja kita. Nah, dengan tangan dengan palu kayu kita harus agak jarak jauh, agak terlebih jauh, karena kalau berdekatan bisa memukul tangan diri sendiri. Dan yang keenam, berhati-hati saat menggunakan alat tajam. Nah, alat tajam ini pasti ada pahat, pisau ukir. Jadi barang kayak gitu memang semuanya tajam. Jadi untuk anak-anak harus berhati-hati dalam menggunakan bahan tersebut. Dan yang materi yang terakhir, memahami fungsi alat dan bahan dasar untuk mengukir kayu. Alat yang pertama yang akan Bapak jelaskan yaitu pahat. Apakah anak-anak sudah tahu fungsi dari pahat? Rio? Betul, jawabannya untuk membentuk dan mengukir pada media kayu. Dan yang kedua itu pisau kecil. Pisau kecil ini berfungsi untuk memotong detail bagian yang kecil dan memperjelas dan ataupun mempertegas bagian yang akan diukir. Dan yang ketiga itu ada amplas. Amplas ini untuk memperhalus bagian dari kayu tersebut sehingga enak untuk kita ukir. Dan yang keempat itu pisau kecil. Yang keempat itu adalah pensil. Pensil ini adalah untuk menggambar bagian yang pertama dan agar bisa pisau kecil ini bisa memperjelas dari motif dari yang pertama dari pulpen tersebut. Dan yang kelima yaitu palu kayu. Nah, palu kayu ini digunakan bersamaan dengan pahat sebagai tekanan untuk pola kayu tersebut. Bahan dasar untuk mengukir kayu. Anak-anak, apakah kalian tahu? Biasanya kalau untuk mengukir suatu ukiran itu kayunya biasanya ada segala pakai kayu pinus. Kalau untuk di daerah yang terpencil, biasanya di kampung-kampung itu kalau mau membuat segala patung itu biasanya mereka menggunakan kayu tebian, karena kayu tebian itu adalah kayu yang sangat tahan lama apabila kalau terkena panas pun dia pun tidak akan bisa rapuh. Jadi dan yang bahan yang kedua itu varnish atau cat. Nah, varnish dan cat ini adalah kalau untuk penggunaan varnish ini adalah untuk mempercantik, begitu juga untuk dengan cat. Dia juga untuk mempercantik bagian dalam motif tersebut. Nah, di sini kan Bapak sudah menyampaikan materi tadi tentang kerajinan dari mengukir dari media kayu. Nah, Bapak akan memberi waktu untuk kalian apabila yang Bapak jelaskan tadi tidak ada yang bisa dimengerti, silakan untuk bertanya. Oh, Yudi, silakan bertanya. Oh, bagus sekali. Pertanyaannya yaitu bagaimana jika kalau kita mengukir dari media yang
mengukir dari kayu. Kalau misalnya di daerah kerja itu dengan kayu ply itu, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan lama waktunya. Dan apabila kita menggunakan yang sudah pada tadi, menggunakan kayu tebelian untuk mengukir segala patung, itu akan membuat dia akan lebih lama untuk dalam waktu jangka panjang. Dan di sini Bapak akan menampilkan foto-foto yang terdapat dalam media ukiran kayu ini, seni ukir, khususnya di kampung Bapak sendiri. Baik, Bapak akan membuka fotonya terlebih dahulu. Dan anak-anak bisa lihat ke depan, inilah suatu ukiran dari pulpen. Dia duluan diukir di media kayu. Jadi dia sebelum dipahat menggunakan pisau kecil tadi, dia harus digunakan pulpen. Ini merupakan khas dari Kalimantan Barat. Jadi Bapak hanya bisa menampilkan lewat foto dan bisa Bapak gunakan dari media laptop karena kita fasilitas terbatas, tidak ada fokus, listrik pun kita tidak ada, jadi Bapak hanya bisa menampilkan fotonya. Apabila kalian mau lebih jelas atau lebih detailnya dengan melihat foto-foto kayak gini, nanti Bapak bisa akan share-kan di grup kelas kita. Baik, Bapak rasa materi kita sudah selesai. Jadi kepada anak-anak, kita harus belajar tentang budaya kita, khususnya di Kalimantan Barat ini banyak-banyak sekali seni ukir yang kita belum tahu arti dan maknanya. Jadi kepada anak-anak harus mengenal budaya diri sendiri. Bapak rasa